Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu yang datang pada kesempatan hari ini. Kita akan melakukan kegiatan pembelajaran mengenai pencegahan dan penanganan stunting. Terima kasih ibu-ibu. Yang semangat, apa kabar semua? Baik. Oke, terima kasih. Begini, minggu yang lalu kita sudah melaksanakan sesi sebelumnya. Kira-kira ada ibu-ibu yang masih ingat mengenai pembahasan materi yang sebelumnya minggu lalu? Ibu Askia? Ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Oh iya, terima kasih. Berarti ibu masih ingat. Terima kasih. Informasi apa kira-kira yang dibutuhkan, informasi dan layanan apa yang dibutuhkan? Mama Yuni mungkin bisa? Posyandu, puskesmas, bidan, atau kelas ibu hamil, media TV, online, koran, pendamping PKH. Oh iya, terima kasih. Berarti selama kemarin minggu lalu waktu kegiatan pertama itu kita, apakah sudah diterapkan ibu-ibu? Untuk itu sekarang kita masuk pada sesi yang ketiga. Sesi yang ketiga ini dengan judul pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Di sini apa tujuan kita mempelajari ini? Bagaimana dengan Mama Reva? Apa tujuan? Mendukung ibu hamil mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Oh iya, itu adalah salah satu dari tujuan kita berada di sini untuk mempelajari penanganan dan pencegahan stunting melalui pemenuhan kebutuhan kesejahteraan ibu hamil. Sebelum itu salah satu, terus ada juga tujuan yang lain yaitu mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan mendapatkan istirahat yang cukup. Kemudian mendukung kesehatan mental ibu hamil, mendukung ibu hamil mengkonsumsi makanan yang bergizi dan yang sehat. Sebelum kita lanjut, saya minta ibu-ibu untuk berdiri. Sebentar kita akan membawakan yel-yel. Ibu hamil, mari beri dukungan. Ibu hamil, mari beri dukungan. Oke, tepuk tangan, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang saat pertemuan kita kali ini, kira-kira ada di sini yang sedang hamil? Ada ya? Ibu Ivonnya, Ibu Ivon. Kira-kira selama kehamilan ini ada makanan atau minuman apa yang dikonsumsi? Nasi, ikan, sayur, buah, dan susu. Oh iya, terima kasih. Berarti umumnya rata-rata ibu-ibu yang sudah pernah mengalami kehamilan biasanya sudah tahu ya makanan-makanan apa yang kita konsumsi yang baik yang harus kita konsumsi. Tetapi jenis makanan yang bergizi itu yang bagaimana? Ya kan, makanan dan minuman yang bergizi itu ya seperti apa? Ini mengapa ibu hamil harus mengkonsumsi makanan yang bergizi? Karena makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil itu untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Tapi untuk itu kira-kira jenis makanan apa ya yang bergizi itu yang harus dikonsumsi oleh ibu hamil? Coba Ibu Askia. Karbohidrat, vitamin, mineral, dan tablet tambah darah. Oke, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Askia. Ya, terima kasih banyak. Ada pesan penting untuk ibu-ibu. Ingat ya, ibu hamil perlu makanan-makanan yang bergizi seimbang dan minum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Kemudian keluarga juga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum tablet tambah darah, artinya mengingatkan. Terus keluarga dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan
yang bergizi, makanan dan minuman yang bergizi. Kegiatan apa yang paling sering dilakukan? Kegiatan apa yang sering dilakukan saat hamil? Paling sering. Kegiatan yang sering dilakukan oleh ibu hamil menyapu lantai, memasak, mencuci piring. Oh iya, tepuk tangan untuk Mama Ila. Terima kasih Mama Ila. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ibu hamil itu biasanya kegiatan atau aktivitas yang ringan, supaya maksudnya ibu hamil itu tidak terlalu kecapean. Artinya silahkan melakukan aktivitas pekerjaan yang ringan dengan durasi waktu juga yang tidak terlalu panjang. Maksudnya apa? Supaya memberikan kesempatan kepada ibu untuk mendapatkan waktu istirahat yang cukup, bisa tidur dengan tidak kelelahan. Karena itu juga salah satu faktor mempengaruhi fisik dan mental ibu. Kalau misalkan pekerjaan rumah tangga yang biasanya yang berat-berat kan bisa berbagi peran antara suami dan ibu ataupun anak-anak, bahkan orang tua, ibu mertua atau tetangga bisa berbagi peran untuk mengurangi aktivitas kegiatan ibu. Ada pesan penting setelah itu, mari kita dengarkan sama-sama, yaitu ibu hamil perlu menjaga kebersihan dan istirahat yang cukup. Ini maksudnya apa? Kalau misalkan ibu hamil tak menjaga DP kebersihan, itu bagian dari menjaga kebersihan ini salah satunya adalah misalnya mandi, ya kan, sikat gigi, menggunakan pakaian yang bersih, ya kan. Setelah itu ada juga mencuci tangan juga, tidak semerta-merta cuma mencuci tangan begitu saja, tapi tetap mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Terus ibu hamil sekarang ini yang ada di sini siapa saja? Ibu Ivon, jadi ibu hamil. Nah, sekarang ada pesan penting. Ibu hamil mengalami berbagai macam perasaan, baik senang, sedih, semangat, atau tertekan, khawatir, dan sebagainya. Itu wajar terjadi dalam masa kehamilan. Keluarga dan lingkungan perlu memberikan lebih banyak perhatian dan waktu kepada ibu hamil untuk mengungkapkan perasaan, ide, dan pengalamannya, sehingga akan membantu ibu merasa senang, bahagia, dan dapat mendapat perhatian yang cukup. Hal ini akan berpengaruh baik pada kondisi ibu hamil dan janinnya. Sebelum ini kita sudah masuk pada bagian-bagian yang akhir, tapi sebelumnya saya mau kasih tahu bahwa di sini ada contoh-contoh obat-obat tablet tambah darah yang biasanya yang mudah untuk didapatkan di posyandu ataupun di apotek dan petugas-petugas kesehatan. Yang kita kenal biasanya yang umum adalah Sangobion, ya kan? Itu yang bisa kita dapatkan di posyandu ataupun di petugas kesehatan dan bahkan apotek terdekat. Ini cuma salah satu contoh. Lalu sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir, yaitu di mana telah saya persiapkan kertas-kertas yang ada di depan ibu itu untuk dapat menuliskan rencana terkait materi yang diterima atau yang kita bahas pada hari ini. Nanti itu kertas itu diberikan kepada saya, dan silakan ibu mengisi tabel janji diri yang akan ibu laksanakan atau terapkan setelah sampai di rumah. Dan nanti tolong diinformasikan apa ilmu yang didapatkan pada hari ini untuk kepada tetangga, keluarga, ataupun masyarakat sekitar. Dan kemudian apabila ada kendala atau masalah nanti ketika penerapannya, bisa langsung ditanyakan kepada petugas pelayanan kesehatan yang ada di lingkungan sekitar rumah, ataupun kepada petugas kesejahteraan sosial seperti pendamping PKH, PPNP, ataupun PKSK. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oh iya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.